Hiduplah seorang pemuda bernama Mustafa. Namun orang-orang di desa menyebutnya dengan sebutan Topet. Nah, Topet ini hidup di ladang. Biasanya orang-orang desa itu kalau sudah menikah, baru saja selesai menikah, mereka akan berladang, yaitu menggarap tanah yang diberikan oleh orang tuanya dan menanaminya dengan tanaman yang baru. Itu adalah adat istiadat di desa tersebut. Tak begitu pula dengan si Topet. Si Topet ini kebetulan membawa istrinya yang baru saja dinikahinya berikut dengan satu adik iparnya. Kebetulan Topet ini menikahi anak yatim piatu, dan gadis adik iparnya ini lumayan cukup cantik sehingga ada sedikit hasrat di hati Topet ini untuk juga mendapatkan adiknya. Namanya juga laki-laki yang rakus, namun Topet masih ingin memiliki istrinya juga. Dia tidak mau menggunakan cara-cara yang kotor, dia tidak mau menggunakan cara-cara yang kasar. Jadi dalam pikirannya itu bagaimana caranya dia itu bisa memperistri kedua-duanya. Nah, kisah ini turun-temurun hingga diceritakan kepada kami, dan saya ceritakan kembali kepada rekan-rekan. Semoga ini bisa menjadi inspirasi bagi kalian-kalian yang ingin beristri dua atau ingin beristri tiga atau empat juga boleh, dan kalian bisa simak trik yang dilakukan oleh si Topet ini sehingga dia bisa mendapatkan adik iparnya yang lumayan cukup cantik. Jadi langsung saja ceritanya teman-teman. Jadi pada waktu itu si Topet memang tinggal di ladang bersama istrinya yang bernama Leha atau Siti Juleha, dipanggil Leha saja. Kemudian bersama dengan satu adik iparnya yang masih gadis bernama Jubaidah. Jadi Jubaidah ini memang salah satu gadis yang lumayan cantik, namun dia ini sangat sulit sekali mendapatkan jodoh. Karena apa? Karena orang-orang itu takut untuk mendekati si Jubedah ini karena kecantikan dan kemolekan si Jubedah ini, sehingga pemuda-pemuda ini merasa minder. Sebenarnya hal itu adalah keuntungan atau keistimewaan dari Jubedah, namun malah menjadi bumerang bagi Jubedah itu sendiri. Sehingga pemuda-pemuda desa ini yang notabene hanya orang-orang biasa takut sekali untuk mendekati Jubedah. Apalagi saat Topet sudah mendapatkan Leha, si Topet ini sangat overprotektif sekali terhadap pemuda-pemuda yang ingin mendekati si Jubedah tersebut. Tentu pasti ada maksud udang di balik batunya. Ya begitulah si Topet. Lalu kemudian suatu hari Topet berencana untuk menanyai si Jubedah ini kapan dia mau menikah. Dipanggilnya lah si Jubedah. Lalu Jubedah pun datang. Mereka berembuk bertiga antara si Topet dengan Leha dan Jubedah. Lalu si Topet bertanya, "Jubedah, tidak enak kalau kamu tinggal bersama kami terus. Jadi nanti bisa menimbulkan fitnah." Itu kata si Topet, seolah-olah dia itu menyarankan si Jubedah untuk segera meninggalkan rumahnya dan menjaga kehormatannya. Lalu si Jubedah pun menjawab, "Tentu kakak, aku pun ingin segera pergi dari rumah ini karena aku juga merasa malu oleh tetangga-tetangga yang membicarakan keluarga kita. Tentunya ini demi kehormatan keluarga kita. Mereka beranggapan bahwa aku ini tidak pantas untuk tinggal di rumah ini karena takutnya nanti terjadi sesuatu antara aku dengan kakak Topet." Dan Leha pun merasa gembira karena kedewasaan adiknya dengan suaminya. Tentunya di dalam pikiran Leha tidak ada pikiran-pikiran yang negatif. Dia begitu percaya dengan suaminya si Topet tersebut, dan tentunya yang tahu isi hati si Topet ya hanya si Topet itu sendiri. Lalu si Topet pun menyarankan, "Kamu seharusnya segera menikah." Dan si Jubedah pun menjawab, "Itu yang saya pikirkan kakak, karena kalau saya tidak menikah tentu saya mau kemana lagi, ingin berlabuh, sedangkan orang tua kami itu sudah tidak ada, semuanya sudah meninggal, dan keluarga-keluarga pun semuanya sudah tidak ada di sini. Mereka sudah meninggal semua dan sebagian ada yang pergi dan tidak tahu arahnya di mana." Karena
orang tua si Jubedah dan si Leha ini memang orang perantauan dan bukan asli desa situ, sedangkan si Topet memang asli desa situ. Jadi lanjut cerita lagi, si Topet menanyai lagi kepada Jubedah, kalau memang keputusannya seperti itu seharusnya kamu segera menikah, kata si Topet kepada Jubedah. Dan Jubedah pun sambil menundukkan kepala, entah itu malu, entah itu sedih, entah atau bagaimana, pikirannya sangat gamang atau bagaimana, dia pun menjawab, bagaimana kakak, aku mau menikah sedangkan jodoh aku pun belum ada, orang-orang tidak berani mendekatiku. Entah apa yang dipikirkan pemuda-pemuda desa sini sehingga mereka tidak mau mendekatiku. Apakah aku kurang cantik atau aku ini memang bau badan atau bagaimana? Coba kakak beri penilaian kepada aku, kata si Jubedah kepada si Topet dan kepada Juleha. Dan si Topet pun memberi penilaian, mungkin bukan masalah parasmu, mungkin bukan masalah bau badanmu, atau mungkin bukan masalah masalah dari kepribadianmu. Mungkin, kata si Topet, aura kamu ini tertutup oleh aura-aura negatif. Nah, kalau memang aura-aura kamu itu tertutup dengan aura negatif, tentu kamu harus membersihkannya. Si Jubedah pun melongo, tidak tahu maksud dari perkataan si Topet tersebut. Lalu Jubedah bertanya, maksudnya gimana itu kak? Nah gini Jubedah, kata si Topet, orang sini itu percaya dengan penunggu makam keramat yang ada di ujung sungai ini atau di muara sungai ini. Jadi kamu datang saja ke sana. Di sana nanti ada pohon besar di sebelah makam tua. Nah, di sana kamu bisa menanyakan siapa jodoh kamu, apakah masih jauh atau sudah dekat. Nah, nanti kalau kamu sudah mendapat jawabannya, kamu boleh pulang ke sini. Lalu kamu beritakan mungkin jodoh kamu ini ada orang desa sini, sehingga nanti kakak lamarkan atau kakak tanyakan dengan orang tuanya atau dengan dia langsung. Karena orang sini semuanya percaya dengan si penunggu pohon keramat tersebut. Kalau pohon keramat tersebut sudah berbicara A, sudah memberi wangsit A atau sudah memberi petunjuk A, maka orang-orang sini pasti akan mempercayainya. Si Jubedah pun sedikit ragu, namun apa daya, karena memang itulah yang harus dia lakukan daripada dia menjadi perawan tua dan tidak nikah-nikah hingga nanti menimbulkan fitnah di desa dan membuat malu keluarga mereka. Si Jubedah pun akhirnya mau menuruti apa yang dikatakan si Topet. Baiklah kakak, besok pagi aku akan datang ke sana dan menanyakan kepada penunggu pohon keramat itu siapakah jodohku. Nanti kalau memang aku dapat wangsitnya, aku dapat petunjuknya, nanti akan aku ceritakan kepada kakak. Itu janji si Jubedah. Dan si Topet pun merasa gembira karena idenya itu sudah diterima oleh si Jubedah. Nah, ceritanya keesokan harinya si Jubedah pun pergi menuju ke pohon keramat itu tadi, dan si Jubedah menggunakan biduknya menyelusuri sungai hingga ke muara sungai. Nah, si Topet ini karena sudah mengetahui pohon yang dituju, dia sebelum fajar itu sudah berangkat terlebih dahulu dengan menggunakan jalan darat. Jadi dia sudah pergi terlebih dahulu dan akhirnya dia pun bersembunyi di balik dari pohon yang dianggap keramat tersebut. Singkat cerita, si Jubedah pun sampailah di pohon yang dimaksud itu. Dan sesampainya di sana, Jubedah pun lalu memberikan sesajen-sesajen yang dibutuhkan untuk pemujaan atau untuk penyerahan kepada si penunggu pohon tersebut. Setelah selesai menyiapkan sesajinya, Jubedah pun kemudian bersemedi di sana. Tidak berselang lama dia bersemedi, dia mendengar suara hentakan kaki, kemudian suara goyangan dahan pohon yang terasa membuat semedinya itu terganggu. Dan akhirnya lama-lama dia terkejut atau dia mendengar suara yang sedikit menggema. Suara itu terdengar sangat jelas, suara seorang laki-laki dengan nada yang cukup berat.
Jubedah pun ditanya, Jubedah, aku tahu maksud kedatanganmu di sini, kata si penunggu pohon tersebut, yang kita tahu bahwa itu adalah si Topet yang bersembunyi di belakang pohon itu. Si Jubedah pun terkejut dan sedikit merasa ketakutan, namun dia senang bahwa si penunggu keramat tersebut mengetahui maksud hatinya. Lalu si Jubedah pun menjawab, kalau memang tuanku tahu maksud hatiku, tentu tuanku bisa menolong hambamu ini, kata si Jubedah. Lalu si Topet yang menyamar menjadi penunggu pohon keramat tersebut pun menjawab kembali, aku tahu, sangat tahu isi hatimu Jubedah, dan tenang saja, aku akan membantu. Si Jubedah pun langsung bersujud, terima kasih tuanku karena engkau telah membantu hambamu ini, kata si Jubedah. Kemudian lalu Jubedah pun bertanya kembali, lalu siapakah jodohku tuanku, kata si Jubedah. Lalu si Topet pun berkata, sabar Jubedah, jodohmu tidak jauh lagi, jodohmu ada di dekatmu, ada di sekitarmu, jadi kamu jangan takut, kata si Topet kepada si Jubedah. Si Jubedah pun merasa senang dan merasa bingung juga. Lalu dia bertanya kembali, kalau memang tuanku mengatakan jodohku ada di dekatku dan orang yang dekat denganku saat ini, siapakah orangnya tuanku? Mohon diberi petunjuk sehingga aku bisa langsung untuk menemuinya. Lalu si Topet pun terdiam sejenak. Setelah dia terdiam, kemudian dia berkata, si Jubedah pun ketakutan dan mungkin si penunggu keramat itu, kata Jubedah, marah dengan pertanyaannya. Lalu si Jubedah pun bertanya, mengatakan, maaf tuanku kalau tuanku tersinggung, bukan maksudku untuk memaksa tuanku untuk mengatakannya, tapi supaya aku ini bisa pulang dengan tenang dan bisa memberitakan kepada keluargaku, kata kepada si Topet atau kepada penunggu keramat tersebut. Lalu si Topet pun berkata lagi, kamu jangan terkejut wahai Jubedah. Topet, jodohmu tidak lain tidak bukan adalah kakak iparmu sendiri, si Topet. Kata si Jubedah terkejut. Tidak mungkin, jodohku itu adalah kakak iparku sendiri. Kamu tidak percaya kepadaku, kata si Topet. Maaf tuanku, aku sangat percaya kepadamu. Kalau begitu pulanglah dan beritakan kepada keluargamu kalau jodohmu itu adalah kakak iparmu. Baik tuanku, kata si Jubedah. Akhirnya si Jubedah pun pulang dengan hati yang gamang, ya, setengahnya gembira, setengahnya juga sedih karena dia harus mengkhianati atau dia harus menyakiti hati kakak kandungnya sendiri. Namun dia juga senang bahwa jodohnya itu sudah ada dan selama ini ternyata sangat-sangat dekat sekali. Lalu si Topet pun pulang dengan berjalan kaki melewati jalan darat dan si Jubedah pun pulang dengan menggunakan perahunya kembali menyusuri sungai hingga kembali ke pondoknya. Sesampainya di pondok, si Jubedah sudah ditunggu oleh Topet dan Leha, dan mereka sudah duduk sambil menghidangkan makanan yang lezat-lezat untuk menyambut kedatangan si Jubedah. Lalu Jubedah pun datang dengan muka yang sedikit kurang gembira, ya, ada sedikit sedih, ada sedikit gembiranya, sehingga membuat si Juleha itu penasaran ada apa dengan si Jubedah. Apakah Jubedah ini tidak mendapatkan jawaban dari pohon keramat tersebut. Lalu sesampainya di pondok, Jubedah pun duduk di hadapan Topet dan Juleha. Lalu Juleha pun bertanya, kenapa engkau wahai adikku, mukamu kok murung? Apakah kamu tidak mendapatkan jawaban dari pohon keramat itu?
Kalau memang tidak mendapat jawabannya, kamu harus datang kembali ke sana esok hari. Lalu si Jubedah pun menjawab, tidak kakakku, aku sudah mendapatkan jawabannya. Lalu si Juleha dan Topet pun merasa sangat girang sekali. Syukurlah adikku, engkau sudah mendapatkan jawabannya. Tentu kami ingin mendengar apa yang engkau dapatkan dari pohon keramat itu, kata mereka berdua. Lalu Juleha pun terdiam dan sedikit menangis. Lalu Juleha pun bertanya, kenapa engkau menangis adikku? Apakah jodohmu itu sudah wafat? Atau jodohmu itu orang tua, atau bagaimana, atau kamu tidak memiliki jodoh siapapun juga di dunia ini? Dan Jubedah pun semakin menangis. Juleha lalu datang memeluk si Jubedah lalu bertanya, ceritakanlah wahai adikku kepada kakakmu ini, seberat apapun penderitaanmu, kakakmu selalu ada untukmu, kata si Juleha kepada si Jubedah. Lalu akhirnya Jubedah pun memberanikan diri menceritakan kepada Juleha bahwa yang dikatakan oleh penunggu keramat itu jodohnya adalah si Topet atau Mustofa, suaminya dari Juleha. Tentu Juleha sangat terkejut dengan pernyataan dari si Jubedah, dan tentunya sebagai masyarakat di sana, Juleha pun percaya dengan apa yang didapatkan, apa yang diberikan petunjuk oleh pohon keramat tersebut, sehingga mau tidak mau dia pun mau menerima dari hasil yang didapatkan oleh si Jubedah tersebut. Lalu Juleha pun berkata kepada Jubedah, seandainya adikku jodohmu itu memang Mustofa atau Topet, tentunya kakakmu akan menerimanya dan memberikannya restu kepada engkau berdua. Dan akhirnya Jubedah dan Juleha pun saling berpelukan dan merayakan kebahagiaan itu. Tentu tidak terketinggalan si Topet itu sendiri, dan di dalam hatinya bisa kita tebak bahwa hatinya itu sangat-sangat bahagia sekali dengan apa yang diputuskan oleh kedua orang yang disenanginya tersebut atau orang yang dicintainya tersebut, kira-kira seperti itu. Akhirnya si Topet dengan girangnya berlari, kemudian dia menuju ke pondoknya yang satu. Jadi kalau di desa itu, kalau berladang itu pasti memiliki pondok satelit, dan pondok satelit itu adalah pondok kecil yang memang berada di ujung ladang untuk menunggu ketika ada serangan hama seperti hutan monyet. Kalau dari pondok utama tentunya jaraknya akan sangat jauh, jadi mereka membangun pondok satelit atau pondok kecil. Kemudian dia berlari ke pondok kecil tersebut, saking girangnya karena dia merasa dia akan memiliki dua istri. Karena tidak sabar, dia pun langsung melucuti celananya. Akhirnya si Topet ini di pondoknya itu ada lubang kecil, dan kemudian dia memasukkan burungnya saking tidak sabarnya itu, teman-teman. Ternyata di luar pondok itu ada seekor kucing yang melihat kelakuan si Topet tersebut. Dilihatnya dinding itu ada kepala burung yang keluar masuk. Mungkin anggapan dari si kucing itu adalah tikus yang keluar masuk, hingga si kucing itu menangkap kepala tikus tersebut yang notabene adalah kepala burung si Topet. Akhirnya diterkamnya langsung kepala burung si Topet hingga putus, dan mulai saat itu si Topet tidak memiliki kepala burung atau kepala burungnya sedikit toka, dan itulah salah satu penyesalan yang dialami atau yang diungkapkan oleh Topet, sehingga dia menceritakan, memberitahu kepada orang-orang bahwa janganlah bertindak berlebihan hanya untuk mendapatkan sesuatu yang engkau inginkan. Mungkin itulah cerita dari si Topet yang berasal dari desa ini atau desa kami, teman-teman. Semoga menginspirasi bagi kalian yang ingin mengikuti jejak si Topet. Silahkan ditiru trik-triknya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.